Sebelum kita bicara tentang pasca Kongres Donohudan terkait dengan kemungkinan muktamar yang akan dilakukan oleh Tuan Lutfi bin Yahya, masih ada komentar dari Kiai Fakih terkait dengan peristiwa yang betul-betul mengharukan di Donohudan, Kiai? Ya memang tadi Allah Ta'ala memang menggerakkan semua mursyid yang ada, ya, otomatis yang ada di pangkuan Jatman, ya pada waktu Jatman masih menjadi banom daripada NU. Ini apapun terjadi, karena juga saya jelas husnudzon, nak mursyid itu jelas bersih hatinya, bersih niatnya, dan kebersihan itu berarti bisa mendekatkan diri seorang mursyid pada Allah, dan Allah akan menolong. Itu pasti ditolong Allah. Seperti terjadi komunikasi minas sudur ila sudur, iya itu kan ya Allah kan menggerakkan. seperti wali kan tidak hanya khusyudun syiah itu wali, karena Allah menggerakkan manusia untuk mencintai orang itu. Nah, ini semua mursyid digerakkan Allah untuk satu, kembali kepada pangkuan Nahdlatul Ulama yang benar. Saya sempat tanya Kiai ke teman yang hadir di sana, itu ada itu enggak tim khusus yang mempengaruhi para mursyid peserta yang punya hak suara untuk membuat satu kesepakatan memilih ketua? Enggak ada sama sekali. Nah, inilah bukti ya. Jadi ini jelas nih yang saya ketahui, baik itu di Jatman, artinya mencari pucuk pimpinan yang juga Nasrul Islam, itu tetap menggunakan lobby-lobby. Nah, ini lah, tatkala menggunakan lobby-lobby ini Allah tidak akan menolong, tidak menolong mereka. Nah, alhamdulillah kalau memang panjenengan membuktikan sendiri bahwa pucuk pimpinan kita, beliau Kiai Haji Halwani menjadi Rois Ali tanpa ada. Tidak ada. Nah, inilah Allah akan menolong. Tidak ada tim khusus yang untuk mempengaruhi lagi. Ini ada timbul dari semua hati. Nah, inilah ini Allah. Jadi istilahnya itu tahu sama tahu. Nah, ini minas sudur ila sudur. Ini kan karena Allah yang memudahkan semuanya. Sehingga nanti tatkala tidak ada ambisi untuk supaya jadi, ini kan Allah akan menolong arah kebenaran. Nah, kenapa kemarin kok sampai katakan cara wong Jawa jungkir balik di Tuan Lutfi, ya karena ada awalnya jelas ada untuk pilih-pilih, ada. Saya juga selalu ikut pada waktu ikut. Bahkan sekarang pun sudah jelas kongresnya. Ini pun Tuan Lutfi agak jempalian ini. Kesepakatannya sudah jelas. Kepemimpinan Rois Ali, Mudir Ali kan sudah terpilih. Tapi posisinya masih pengen mengadakan muktamar juga. Menurut kayak gimana ini? Gini ya. Begini. Satu, dengan adanya ya bagaimana legal atau tidak, artinya jatmannya Tuan Lutfi ya, yang sekarang ya, karena dari jatman yang Banom NU kan sudah positif, ada pengurus baru. Ya, ini berarti satu, jatman yang dipimpin Tuan Lutfi ini sudah tidak ada urusannya dengan NU. Kenapa? Dengan adanya pengurus jatman Tuan Lutfi atau bahkan Tuan Lutfi sendiri membadan hukumkan perkumpulannya yang diberi judul tadi kan ya ini kan begini. Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya, nomor AHU-nya itu 007 dan seterusnya. Ini kan tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Thoreqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Ini sudah pendirian nih, pengesahan pendirian. Berarti kalau menurut
hukum positif sama antara NU. Tadi NU kan jelas perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Bandomnya ini sudah sejajar. Maka dengan adanya Bid Lutfi atau Tuan Lutfi membadan hukumkan jadmannya, berarti mereka Bid Lutfi dan sepengurusnya ini sudah mengeluarkan diri. Nah, berarti tidak ada urusan dengan jadman yang ada kongres. Maka ada mengatakan wah jadman kongres jadman ilegal, salah, kan tidak ada urusannya. Coba dilihat pasal 37 anggaran dasar dan rumah tangga tentang itu anggota idaroh ya dikatakan berhenti, tidak ada kewenangan tatkala satu jelas meninggal, nomor dua apa itu pamit atau apa tadi, pamit atau keluar ya, artinya keluar dengan sendirinya. Nah, keluarnya dengan sendirinya ini kan satu tidak pamit. Jadi nanti ada urusan apa itu hukum ini ya, jelas pelanggaran aturan NU juga nanti bisa dengan KUHP juga tata cara hukum negara Indonesia juga terkena. Kalau dikasuskan hukum bisa ya? Bisa. Satu apa kan gini ya, satu beliaunya, kalau salah satunya, kalau semuanya berarti saya kira bukan ya pengurus. Ini kan melanggar atau kewenangan, jadi istilahnya menggelapkan kewenangan. Wong diberi kekuatan untuk jadi pimpinan jadman sebagai banom NU, kemudian dibadan hukumkan, berarti kan sudah mengkhianati kewenangan, berarti menggelapkan kewenangan. Bisa juga nanti dikenakan pasal 372 tentang penggelapan kewenangan, itu ada hukumannya berapa tahun, entah berapa tahun itu, 4 tahun dan sebagainya. Berarti aneh bin ajaib ya. Iya. Satu sisi dia sudah menyalahi aturan hukum, iya, dan kena sanksi hukum kalau iya, mau diajukan ke pengadilan, tetapi kok masih ingin mengadakan muktamar atas nama jadman. Ya, ini nomor duanya sebenarnya kalau tidak ada dituntut, tidak ada tuntutan, memang bisa jadwalnya Tuan Lutfi itu muktamar. Tapi lihat, jangan sampai muktamar ke-13 kan itu milik NU, sudah tidak ada urusannya. Ya harus muktamar pertama, itu salahnya di situ. Berarti kan sudah penggelapan itu. Nomor duanya, ada waktu nanti ada muktamar ya. Satu kan tadi kan sudah ada penggelapan kewenangan kan, nyatut nama Nahdiyah. Ini kan identik punyaannya NU. Ini kan lihat pasal di peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor berapa itu, nomor 6 tahun 2014 yang mengatakan tentang pengesahan badan hukum perkumpulan. Di situ ada pasal-pasalnya termasuk pengesahan badan hukum. Otomatis yang pasal 3 mungkin itu pertama kali yang diajukan harus nama perkumpulan dulu. Nah ini, nama perkumpulan, terus pasal 6 ayat 2 itu diterangkan bahwa seterusnya dan ada, saya ambil dannya, dan pemohon harus tanggung jawab terhadap nama yang dipesan. Nah sementara nama yang dipesan juga NU, nah ini kan pelanggaran ini. Nah bisa nanti juga mereka kena hukuman yang di KUHP ya, mungkin 200 berapa ini sudah ya 263 tentang nanti pemalsuan dokumen. Subhanallah. Kan bisa dokumen, kenapa? Jangan kan sudah namanya dia itu kan milik copyright-nya. Lah kok kan nyadut kan dan pemohon bertanggung terhadap nama perkumpulan yang dipesan. Bojoliane misalnya Ahlu Thariqah, Nahdiyah, Mutabaroh,
Pak Alwi. Nah, ini mungkin udah lain lagi, ini kan pencatutan. Patwi lah itu. Nah, ini di sini berarti nanti ada pemalsuan dokumen. Ya jelas kalau kita mau tahu ini, maka kenapa kok bisa lolos? Nah ini loh. Padahal sebenarnya kan harus, walaupun kan katanya sekretarisnya, di aturan NU tidak ada larangan untuk badan hukum itu mempunyai apa jenis badan hukum. Ini kan rekayasa saja ini. Nah, ini siji tanpa seizin, berarti nanti ada penggelapan kewenangan, terkena sendiri nanti KUHP-nya, dan juga ada tadi penggelapan masalah penipuan dokumen kan. Ya saya yakin ada penggelapan, istilahnya pemalsuan dokumen. Kenapa dilolos? Jadi pertanyaan nih, apa tidak tahu misalnya ya Menteri Hukum dan HAM nak jatman NU iku jatman NU lah, kenapa kok dilolosno? Ini kan mungkin saja, mungkin saya nggak tahu lah, apa ada permainan atau dokumennya dirubah, ya mungkin kan bisa juga, kita nggak tahu dokumennya yang disodorkan oleh Kementerian Hukum, kemudian sing dikitokno ya tetep jatman untuk ngelabui kita.